Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga hari ini berbahagia selalu ya. Tentu bahagia banget kalau Irma saat ini bisa kembali menyapa pemirsa dalam PTV Show. Tentunya kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, kali ini aku akan ngobrol seputar dengan tanaman. Nah biasanya sekarang apalagi di masa pandemi banyak banget nih emak-emak atau kaum pemuda bahkan milenial yang sekarang sudah mulai terjun untuk merawat tanaman, dan bahkan yang semula nih di rumahnya nggak ada tanaman-tanaman ataupun kebun-kebun kecil mulai membuat kebun-kebun kecil karena kecintaannya terhadap tanaman-tanaman tersebut. Nah, seperti apa sih sebenarnya, apakah kemudian manfaat dari berkebun itu? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Indonesia Berkebun. Kali ini udah barengan sama Irma pemirsa, ya ini adalah Mbak Wina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Iya, apa kabarnya Mbak Wina? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Wina saat ini sedang apa nih sibuknya nih? Saat ini saya masih kerja juga. Kerjanya alhamdulillah masih bisa dikerjain di rumah. Alhamdulillah. Terus dampingin anak-anak sekolah daring juga. Terus aktif di komunitas Indonesia Berkebun dan Bekasi Berkebun. Oke, banyak banget aktivitasnya ini, bisa tetap jaga kesehatan. Ada tipsnya nggak sih gimana biar bisa tetap sehat nih kayak Mbak Wina sekarang? Kebetulan kalau untuk aktivitas berkebun seluruh keluarga mendukung sih. Jadi itu jadi kayak quality time bareng keluarga gitu. Jadi kita kerjainnya sama-sama, jadi senang ngerjainnya. Oke. Ini berkebun, sebenarnya kan kalau kayak dibilang berkebun sendiri ya, kalau di zaman dahulu gitu banyak banget pastinya orang-orang yang berkebun gitu kan, karena mungkin kayak nenekku, tapi itu udah masa yang lalu gitu loh, kayak udah lama banget. Tapi memang sekarang kita bicara tentang berkebun sendiri, banyak banget orang-orang yang mulai cinta sama tanaman. Nah, kalau komunitas Indonesia Berkebun sendiri ini awal mulanya seperti apa? Jadi awalnya Indonesia Berkebun itu digagas oleh beberapa teman-teman kita. Situ ada Mas Ahmad, ada Mas Syafiq, ada Pak Ridwan Kamil juga, Mas Sigit, dan mereka itu kebetulan ingin sekali punya lahan terbuka hijau yang lebih banyak di Jakarta. Kan susah tuh cari lahan terbuka hijau. Benar. Terus gimana caranya kalau kita bisa manfaatin ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta, yang ada di perkotaan, dan bisa produktif menghasilkan sayur-sayuran yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu. Oke. Karena tercetuslah Jakarta Berkebun waktu itu, kemudian diikuti oleh kota-kota lain, dan akhirnya sampai ke Indonesia Berkebun sekarang. Wow, nah ini apakah dimulai juga sejak dari banyaknya orang yang mulai cinta tanaman, atau sejak kapan ada komunitas Indonesia Berkebun ini? Komunitas ini dibentuknya sejak tahun 2011, waktu itu bulan Februari 2011. Kemudian hingga saat ini berarti sudah 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Dan waktu awalnya baru Jakarta Berkebun, kemudian Indonesia Berkebun, diikuti oleh kemudian jejaring-jejaring lain di kota lain yang bergabung seperti Bekasi, Bogor, Bandung, hingga sekarang tuh ada lebih dari 50 jejaring di seluruh Indonesia. Oke, nah berarti tadi awalnya kan dari keinginan ya melihat adanya ruang terbuka hijau di Jakarta sendiri gitu. Yang kita tahu kalau bicara tentang Jakarta, aduh susah deh kayaknya ya mau cari ruang terbuka hijau gitu ya. Semuanya sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan tinggi dan lain sebagainya, dan bahkan hingga saat ini pun pembangunan itu masih saja terus dijalankan begitu. Lalu bagaimana kemudian dengan visi dan misi nih dari awalnya Jakarta Berkebun itu yang menginginkan adanya ruang terbuka hijau, apakah sudah ada beberapa yang berhasil direalisasikan atau bagaimana? Baik, sebenarnya ruang terbuka hijau atau lahan yang tidak produktif yang paling dekat dengan kita itu adalah lahan rumah kita gitu. Gimana caranya supaya lahan rumah kita dulu aja deh supaya lebih produktif? Caranya kita tanam tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi di halaman rumah kita. Misalnya nggak punya lahan, bisa menggunakan pot atau menggunakan vertikultur,
tanaman yang bentuknya ke atas gitu, atau menggunakan halaman atau teras, pagar. Jadi kita sebisa mungkin lebih kreatif untuk mengimbangi perkembangan pembangunan yang ada di kota kita menjadi jadi kita lebih hijau gitu daerah kita. Jadi sambil ada perkembangan pertumbuhan pembangunan juga, tapi kita untuk menanam juga lebih digencarkan. Dimulai dari halaman rumah sendiri. Oke, jadi ini sebenarnya pemirsa yang nggak ada alasan nih untuk disampaikan bahwa ini pertumbuhannya juga semakin meningkat gitu kan di setiap kota-kota besar khususnya, terus kemudian menjadikan kita lalai atau kita abai akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat satu lingkungan hijau begitu ya, yang tentunya akan banyak sekali manfaatnya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa ini awalnya adalah dari Jakarta Berkebun sampai akhirnya ini menjadi sebuah komunitas seluruh Indonesia. Kota mana saja yang sudah memiliki jejaring dari Indonesia Berkebun ini? Itu banyak banget, ada lebih dari 50 jejaring sebenarnya. Dan ada kota dan ada juga universitas. Saya nggak bisa sebutin semuanya, tapi yang jelas dari Aceh, Sabang itu ada, terus Medan, Padang, Muara Bungo, Lampung, sampai ke yang paling jauh itu sampai di Papua juga kita ada jejaring Indonesia Berkebun. Oh wow, luar biasa ya. Jadi sangat luas sekali, bahkan sampai seluruh daerah di Indonesia semuanya sudah memiliki jejaring Indonesia Berkebun gitu ya. Ini sebagai satu komunitas yang sangat peduli lingkungan pastinya ya. Nah, kemudian ini jadi pertanyaan lagi nih, sebenarnya aktivitasnya apa saja sih dari komunitas Indonesia Berkebun? Nanti aku mau dijawab sama Mbak Wina ya, tapi kita akan jeda dulu Mbak Wina, sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di PTV Show.